Parked up outside in the old school. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sehat untuk Masyarakat. Kembali lagi kita akan menginformasikan tentang informasi-informasi sehat. Dan kali ini kita akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit asam lambung. Dan kali ini kita akan berikan informasi ternyata sakit asam lambung yang berkepanjangan dapat menyebabkan kurang darah atau anemia. Untuk Bapak-bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, tolong di-share video ini, kita kembangkan video ini untuk selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa penyakit asam lambung ini juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Jadi diusahakan penyakit asam lambung ini jangan menimbulkan penyakit-penyakit yang memperparah dari kesehatan kita. Mengapa penyakit asam lambung ini bisa menimbulkan kurang darah? Ini ada suatu kisah, dan ini pengalaman saya sebagai seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, dalam memberikan perawatan-perawatan kepada pasien. Setelah diamati, seorang ini menderita asam lambung sudah sejak lama. Kurang lebih dari 1 tahun dia merasakan sakit asam lambungnya. Rasa ketakutannya begitu mendalam. Dia menganggap bahwa asam lambungnya itu disebabkan dari hal-hal pola makannya yang selalu menyebabkan asam lambung. Sehingga dia selalu membatasi makanan yang dikonsumsi. Selalu merasa cemas dan takut terhadap makanan-makanan yang ada saat itu. Pada akhirnya dia akan merasakan badannya itu lemas, tampak pucat, bahkan tak berdaya. Nafsu makan pun menghilang, dan timbullah penyakit-penyakit lainnya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata asam lambung itu menimbulkan penyakit kurang darah. Darah itu berkurang, lebih kurang mencapai 7. Dan ini sangat membuat badannya terasa lemas, tak berdaya. Sehingga dari petugas kesehatan disarankan ini untuk melakukan transfusi atau tambah darah. Dan ini menjadi pengalaman bagi siapa saja yang menderita asam lambung berkepanjangan. Perhatikan dan tandailah apabila tubuh sudah merasa lemas, sudah merasa pucat, tak berdaya, nafsu makan pun menghilang, hati-hati. Mungkin ini sudah terjadi kurang darah. Ternyata penyakit asam lambung ini selain kurang darah juga mungkin dapat menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Di video sebelumnya saya sudah memberikan informasi bahwa penyakit asam lambung harus diobati dengan pemikiran kita sendiri, dengan menghilangkan ketakutan dan kecemasan, dengan memberikan keyakinan bahwa sakit asam lambung kita itu akan sembuh. Dengan ditemukannya penyakit-penyakit ini, maka kurang darah itu dapat teratasi dengan asam lambung yang disembuhkan. Jadi asam lambungnya disembuhkan dengan keyakinan, ya, dengan mengonsumsi obat, dengan yakin obat itu akan menyembuhkan penyakit asam lambung, dan
dengan sendirinya tidak akan terjadi kurang darah. Jadi informasi yang kita berikan, adapun kesimpulannya, yang pertama, penyakit asam lambung jika berlangsung terlalu lama itu dapat menimbulkan yang namanya kurang darah. Dan untuk mencegah ini, bagi kita, bapak-bapak, ibu, teman-teman sekalian yang mungkin masih menderita penyakit asam lambung, sembuhkanlah penyakit asam lambung itu dengan segera. Ya, berikanlah pikiran-pikiran positif agar penyakit asam lambung itu dapat segera teratasi. Beri keyakinan pada diri kita agar kita dapat menyelesaikan penyakit asam lambung itu. Kemudian jangan lupa hilangkan rasa ketakutan kita terhadap makanan-makanan yang menurut cerita informasi mungkin dapat menyebabkan penyakit asam lambung itu kambuh. Di video-video sebelumnya saya sudah membuat video tentang makanan-makanan yang sehat, ya, terutama buah dan sayur. Nah, ini jangan dilupakan. Buah dan sayur inilah ya yang menjadi bahan utama untuk supaya kita sehat. Salah satunya menghindari penyakit asam lambung dan juga kurang darah. Ternyata kurang darah ini setelah diteliti, didiagnosa oleh petugas kesehatan, inilah kurang darah yang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Zat besi kita ketahui adalah bersumber dari makanan yang kita konsumsi. Dan ternyata pasien ini adalah kekurangan zat besi karena merasa takut terhadap makanan-makanan yang dikonsumsi. Takut jika asam lambungnya kambuh. Jadi pasien ini membatasi semua makanan yang masuk di dalam tubuhnya. Tanpa disadari, pasien ini mengalami kekurangan nutrisi untuk membentuk zat besi, sehingga tubuh mengalami kekurangan zat besi dan mengalami kurang darah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tolong diberikan informasi kepada semua. Hati-hati bagi yang penderita asam lambung agar segera memeriksakan dirinya dan pantau terus keluhan-keluhan di asam lambung itu. Jangan sampai timbul penyakit-penyakit lainnya, contohnya seperti kurang darah ini. Inilah informasi sehat yang kita berikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memberikan informasi ini, dapat mengembangkan, membagikan informasi ini kepada semua masyarakat agar masyarakat kita terhindar dari penyakit asam lambung dan juga kurang darah. Mudah-mudahan informasi ini berguna. Jangan lupa untuk mengembangkan video ini. Tolong diberikan komennya, like, juga subscribe untuk mengembangkan terus video-video kita ini. Semoga ini bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih.